Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, kita semua tahu bahwa orang-orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Karena malam ini terang itu begitu bersinar terang. Memang benar, bagi mereka yang berdiam di bawah bayang-bayang maut, terang telah datang. Ayo kita bangkit, kita sambut dalam kegembiraan malam Natal. Ingatlah semua bahwa Yesus Kristus adalah kehidupan kita dan terang kita. Dalam nama Kristus, selamat datang. Itulah sebabnya, di dalam anugerah Kristus, marilah kita menyembah Tuhan. Marilah kita pergi sebagaimana kita ada untuk melihat apa yang telah terjadi. Marilah kita pergi bersama para gembala. Mari kita semua, marilah kita pergi menemukan Dia yang telah dinyanyikan para malaikat. Marilah kita pergi bersama mereka yang miskin di dalam roh dan secara jasmani. Marilah kita pergi dengan mereka yang tertindas dalam kehidupan. Marilah kita sambut sang raja yang merapuh, dilahirkan di kandang ternak dan diletakkan dalam palungan. Marilah kita pergi dengan sahabat dan kaum keluarga kita. Marilah kita pergi dengan tetangga dan orang-orang asing. Marilah kita pergi dengan semua anak Allah. Marilah kita pergi dan menemukan Dia yang telah menuntun kita memasuki kerajaan Allah. Mari, datanglah. Marilah kita pergi kepada Sang Bayi Betlehem. Mari, datanglah, sembahlah Dia. Dinten menika malam Natal. Wektalipun kita ngenget-enget malih wiyosipun Gusti Yesus Kristus, juru wilujeng jagat ing Betlehem, kithanipun Daud. Sesarengan kalian ingkang sarwa dumadi, sumangga kita jumeneng mapak rawuhipun Sang Pepadang dhateng jagat menika, kelayan nyidungaken kidung pasaman Jawi 211 potos pisan dumugi 3 aneng pamakanan. Kinada
Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, ibadah malam Natal ini kita khususkan dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudaraku, kita datang dengan penuh sukacita seperti gembala yang menuju ke kandang serta berjumpa dengan bayi Mesias yang telah mereka nantikan selama ini. Malam ini, kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala. Membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun, cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Mari kita sambut Dia dengan menaikkan kidung jemaat 94 bait pertama dan 2, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kita memulai dengan pengharapan yang besar dan mimpi yang besar. Kita akan menjadi lebih baik, memperlakukan sesama dengan lebih adil, mengasihi Tuhan lebih mendalam. Namun kini kita datang sekali lagi ke palungan. Kita sadar kegagalan dan kerapuhan. Marilah kita mengaku kepada Dia yang telah membuat hidup kita dapat diperbaharui.
Ya Tuhan yang telah datang bagi kami, ampunilah kami, sewaktu hidup kami yang penuh bayang-bayang kegelapan, menjadikan terang-Mu di dalam hidup kami kabur dan pucat. Jadikanlah hati kami menjadi palungan bagi putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Pasamuan, monggo kita tanggapi timbalan dedamen menika. Kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi, 236 linuhurna Gusti Pamarto. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada tertulis, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin
dan terbaring di dalam palungan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai satu dengan yang lainnya. Marilah kita sambut berita anugerah pada saat ini dengan kita menaikkan Kidung Jemaat nomor 96, bait pertama dan kedua, di malam sunyi bergema. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan berada di dalam hati kami, sehingga ketika benih firman Engkau taburkan, kami semua boleh bertumbuh menghasilkan buah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ke-7. Injil Lukas pasal 2, ayat 1 sampai dengan 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung,
lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, malam Natal kali ini kita bersama-sama hendak menggumuli tema Sang Raja yang Merapuh. Kita semua, bahkan mungkin sejak kita kecil, kita mengenal karakter-karakter atau tokoh-tokoh superhero. Misal Superman, Batman, Spiderman, Catwoman, atau mungkin Gundala Putra Petir. Para tokoh superhero ini digambarkan sebagai sosok yang kuat, bahkan bisa dikatakan tidak terkalahkan. Dan jika bertarung menghadapi tokoh-tokoh jahat, di akhir cerita akan selalu menang. Terasa aneh jika sang superhero kalah atau bahkan mati. Itu kalau superhero. Lalu bagaimana dengan Tuhan Allah? Kita memahami bahwa Tuhan Allah adalah sebagai pihak yang mampu melakukan apapun. Karena Ia adalah sempurna. Tuhan Allah adalah sosok yang penuh dengan kekuatan maha dahsyat. Bisa melakukan apapun, bisa mengatasi apapun terhadap siapapun. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Jadi di dalam benak kita manusia, tidaklah mungkin Tuhan Allah adalah sosok yang lemah atau bahkan sosok yang rapuh. Akan tetapi malam hari ini, kita diperhadapkan pada Tuhan Allah yang mau merapuh dalam tubuh kemanusiaan. Tuhan Allah hadir dalam sosok bayi mungil yang lemah, manusia kecil yang rapuh, yang membutuhkan topangan dan perlindungan orang tuanya. Bahkan ketika menghadapi ancaman pembunuhan, sampai harus diungsikan ke Mesir. Banyak orang sulit untuk menerima hal ini. Bagaimana Tuhan Allah yang adalah maha kuasa, Allah yang omnipoten hadir menjadi manusia yang terbatas. Menjadi manusia yang lemah. Menjadi manusia yang penuh dengan kerapuhan. Bahkan dalam raga kemanusiaan bisa mengalami kematian. Bagaimana mungkin? Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat di dalam bacaan kita, Tuhan Allah hadir menjadi manusia. Tuhan Allah hadir mau mengambil resiko untuk mengalami berbagai macam penderitaan. Bukan karena Tuhan Allah adalah Allah yang rapuh, bukan karena Tuhan Allah adalah Allah yang lemah, tetapi tindakan Tuhan Allah yang bersedia merapuh, menjadi manusia lemah, menjadi bayi yang mungil adalah bukti cinta kasih-Nya yang sempurna. Merangkul manusia, ciptaannya yang penuh dengan dosa. Inilah Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang menyertai manusia yang rapuh untuk menolong manusia supaya beroleh keselamatan. Tuhan Allah yang kita akui Dia adalah Raja di atas segala raja, ternyata mau bersedia hadir. Karena cinta kasih-Nya kepada kita umat berdosa. Menjadi manusia yang penuh dengan kerapuhan, bahkan sampai mati disalibkan
Sebenarnya, sebagai Tuhan Allah di dalam diri Yesus, yang kita lihat, Dia mampu melakukan berbagai macam mujizat yang spektakuler. Sebetulnya kalau mau bisa saja Ia menghindari penderitaan. Bisa saja Tuhan tidak perlu hadir untuk menyelamatkan manusia. Tetapi ternyata Allah kita hadir menjadi manusia. Menjadi sosok yang penuh dengan kerapuhan di dalam diri Yesus. Solider terhadap kita manusia. Demi keselamatan kita, umat yang dicintainya. Sekarang, mari kita mengingat diri kita. Siapa kita? Bagaimana kita? Kita adalah manusia yang juga penuh dengan kerapuhan. Kita mudah jatuh ke dalam dosa. Kita bukanlah sosok yang kalis ing nirsambikala. Kita bukan sosok yang kebal terhadap penderitaan. Kita bukan sosok yang kebal terhadap berbagai macam godaan dan cobaan. Tetapi di dalam kerapuhan kita, Tuhan Allah peduli terhadap kita. Sehingga Ia pun rela merapuh dalam diri bayi Yesus. Sekarang, mari kita mengingat diri kita. Siapa kita? Bagaimana kita? Kita adalah manusia yang rapuh. Manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa. Kita bukanlah sosok yang kalis ing nirsambikala. Kita bukanlah sosok yang kebal dari segala macam godaan dan cobaan. Di dalam kerapuhan kita, Tuhan Allah peduli terhadap kita. Sehingga Ia pun rela menjadi raja yang merapuh di dalam bayi Yesus. Untuk siapa semua itu Tuhan lakukan? Itu semata-mata adalah untuk kita. Ia hadir turut merasakan penderitaan ciptaannya, bahkan Ia rela menanggung kesalahan dan dosa kita manusia. Tuhan Allah kita, Raja yang maha tinggi, Raja yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, ternyata adalah Raja yang begitu peduli dan mengasihi kita. Lalu bagaimana dengan respon kita terhadap cinta kasih Tuhan Allah ini? Sambutlah Dia yang lahir dalam bayi Yesus. Sambutlah Dia dengan penuh sukacita. Sambutlah dan terimalah Dia dengan kesadaran penuh bahwa kita membutuhkan cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Sambutlah Ia dengan pertobatan dan kesediaan untuk hidup baru. Selamat menyambut Natal, selamat menyambut Sang Raja yang merapuh untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Bangsa kang lumaku ing pepeteng, wis sumurup pepadang gedhe. Wong kang padha manggon ing negara kang peteng dedet, wis padha kaplethekan pepadang. Panjenengane kang rawuh iku bakal madangi saking wong kang manggon ing pepeteng lan ana ing ayang-ayanging pati. Apa dene ngenrake sikil kita marang dalaning karahayon. Gusti Yesus Kristus, Sang Putraning Allah, Ratuning katentreman, menika pepadanging jagat. Padanging lilin menika nggambaraken cahyanipun Gusti Yesus Kristus ingkang rawuh ing Bethlehem,
ing satengahing pepeteng kangge datengaken pangajeng-ajeng dhateng kita tumrap patunggilan langgeng ing kamulyan sesarengan kalian Gusti Allah. Pasamuan jumeneng. Pasamuan tetap jumeneng. Karawuhanipun Gusti Yesus Kristus ing jagat menika ingkang dipun pengeti wonten ing lelampahan Natal nyantosaken keyakinan iman kita dateng Sang Rama, Putra lan Sang Roh Suci. Awit saking menika sesarengan kalian umatipun Allah ing sadengah wekdal lan papan sumangga kita ngikraraken pengaken pitados kita kanthi pangucap pengaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang Putra tang anting Gusti kawula, ingkang kabebutaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinara wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa.
saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen tunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan keaturan lenggah. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa di sorga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu karena sabdamu yang menjadi manusia dengan lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahirannya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dan cahaya keselamatanmu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Agar kami kini yang merayakan misteri inkarnasi, berani menjadi pembawa damai bagi sesama. Dan dengan demikian, kami pun menjadi sarana inkarnasimu di tengah-tengah mereka. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan dan berkat Tuhan. Kami umat percaya di seluruh dunia kiranya dapat merayakan malam Natal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, karena Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung ini, Engkau hadir membawa berita sukacita, kedamaian, sehingga kami semua juga dapat menyikapi peristiwa pandemi ini dengan baik dan senantiasa memiliki pola pandang yang positif, sehingga kami bersama-sama dapat menjalankan protokol kesehatan dan bersama-sama juga kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ya Bapa di sorga, saat ini kami juga bersyukur atas segala penyertaan dan kasih Tuhan. Kami bersama-sama senantiasa hidup rukun dan damai dengan sesama kami. Biarlah melalui Natal ini kami juga dapat berbagi kasih dengan sesama kami, sehingga kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini dapat memberikan kontribusi bagi keberadaan masyarakat di dunia. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang malam hari ini kelahirannya kami peringati, kami berdoa. Amin. Para sedherek kekasihipun Gusti, kados dene para pangin sowan ngarsanipun Sang Bayi Gusti Yesus Kristus kanthi bekta satunggaling perkawis ingkang aji saking para pangin wau. Inggih menika cariyos pepanggihan kalian para malaikat dumateng Sang Bayi Yesus lumantar Yusuf lan Maria. Mekaten ugi kita minangka tiang-tiang pitados sowan ngarsanipun Allah kanthi bekta ingkang aji saking kita katur panjenenganipun. Jabur Mazmur 6 ayat 8 dumugi 9 nyerat mekaten. Pangeran Yahweh caosana kamulyaning asmane,
nggawa pisungsung lan sepo marang ing platarane, padha sujuta marang Sang Hyang kalawan manganggo kasucen. He sawrataning bumi kabeh gumetero ana ing ngarsane. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama haturkan persembahan malam Natal saat ini dengan kita iringi menyanyikan Kidung Jemaat 97. Kita nyanyikan bait pertama sampai yang ketiga, Hai Malaikat dari Surga. Saudara-saudaraku, saya undang bangkit berdiri, kita mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber Berkat, ampuni kami ketika kami menyambut kelahiran-Mu. Tidak seperti para majus yang memberikan dan mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan tanda cinta kasih kami di dalam ibadah malam Natal ini. Kiranya Engkau menguduskan, memberkati, biarlah menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM, sama-sama kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Ya terang Allah, bimbinglah jalan kami. Sukacita dari Allah, Penuhilah hati kami. damai dari Allah. Ubahlah hidup kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Sang Romo ingkang ditahaken langit lan bumi, Sang Putra ingkang dados daging wonten ing Gusti Yesus Kristus,
Roh Suci Sang Panuntun, badhe nunggil lampahing gesang panjenengan ing salebetipun martosaken tentrem rahayu ing jagat punika, ngantos dumugi katetepaning pangajeng-ajeng kita ingkang kebak kabingahan lan kababaring kamulyanipun Allah ingkang Maha Agung. Amin. Kabingahan kang sejati, sumrambasa bumi, ratu ate sampun prapta, sinung gesang mulya, sinung gesang mulya, sinung gesang mulya. Warta adi kang satu, saking kang makuasa, Kristus Gusti bika swargi, bekjo tiang pracaya, bekjo tiang pracaya, bekjo tiang pracaya. Shalom, kawula sedaya sagunging para pandhita saklasis Magelang ngaturaken Gusti tansah berkahi kita sadaya.